Kondisi terkini banjir yang merendam 5 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara akan dilaporkan melalui sambungan telepon oleh jurnalis Kompas TV, Amran Amir. Selamat siang, Amran. Ya, selamat siang Astrid dan saudara. Memang kondisi banjir saat ini masih merendam beberapa titik di Luwu Utara, di mana terutama di daerah belakang Bandara Andi Jema Masamba masih terendam setinggi 30 cm. Dan sementara untuk yang berada di Jalan Trans Sulawesi, eh, sejumlah warga terpaksa harus diungsikan dan kondisi jalan sendiri sampai saat ini masih tertimbun lumpur sepanjang lebih 2 kilometer. Nah, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Basarnas dan tim gabungan lainnya melakukan pemindahan material lumpur yang menumpuk di Jalan Trans Sulawesi. Hari ini kami sempat mengkonfirmasi dengan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bahwa langkah pertama yang dilakukan saat ini adalah membuka akses, terutama akses jalan, supaya arus lalu lintas bisa berjalan. Kemudian dia juga mengupayakan untuk membuka akses komunikasi karena pemerintah Luwu Utara saat ini terkendala dengan akses jaringan komunikasi termasuk jaringan listrik. Astrid. Ya, Amran, tapi data hingga kini, hingga siang ini konfirmasi berapa korban jiwa dalam musibah banjir ini? Ya, untuk korban jiwa, memang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Badan SAR Nasional hingga saat ini masih terus melakukan proses evakuasi warga di lapangan dan terus melakukan pencarian terhadap korban, terutama yang meninggal. Yang pantauan kami di lokasi, ada 5 jenazah yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jema Masamba dan Rumah Sakit Umum Hikmah. Dan selebihnya adalah ada beberapa korban luka yang masih dirawat di rumah sakit, Astrid. Amran, sekarang fokus dari pemerintah daerah adalah membuka akses jalan dan juga komunikasi. Selain itu, para korban banjir, warga yang masih berada di rumah juga saat ini sedang berupaya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bisa digambarkan seperti apa upaya warga di saat pemerintah masih membuka akses, namun mereka secara swadaya untuk bisa mengamankan diri ke pengungsian? Ya, proses evakuasi selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh warga setempat untuk mencari keluarganya yang sejak malam tadi dinyatakan hilang dan terus melakukan pencarian di area atau lumpur yang masih menumpuk di rumah-rumah warga. Dan warga sendiri saat ini mengungsi di beberapa lokasi tersebar di beberapa tempat seperti rumah kerabat, rumah ibadah, gedung olahraga dan gedung-gedung atau tempat-tempat yang bisa ditempati demi kenyamanan. Karena memang kalau kita melihat kondisi di lokasi saat ini, hujan masih mengguyur sebagian wilayah Masamba dan kondisi cuaca inilah yang menyebabkan atau membuat warga khawatir dengan kondisi tersebut. Dan kami sampaikan juga bahwa warga yang mengungsi ini dari kalangan anak-anak, balita, dan lansia. Pemerintah sendiri sejak siang tadi sudah meninjau beberapa atau kondisi korban pengungsi di beberapa tempat dan kami sempat menanyakan bagaimana dengan kondisi logistik, apa mencukupi atau tidak. Untuk beberapa hari ke depan, logistik mencukupi untuk para pengungsi. Namun pemerintah juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah atau di pemerintah tetangga seperti Kota Palopo, Luwu Timur, dan kota-kota atau kabupaten di daerah lain di Sulawesi Selatan, Astrid. Amran, ini kan ada ribuan rumah terendam banjir dan juga sejumlah akses jalan terputus. Bisa digambarkan wilayah mana yang terparah dan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, untuk Jalan Trans Sulawesi yang masih terendam lumpur setinggi 2 meter, yaitu mulai dari Kecamatan Baibunta hingga Kota Masamba.
itu kalau perkiraan kami itu lebih dari 2 kilometer dengan ketinggian material lumpur 2 hingga 3 bahkan 4 meter seperti yang berada di ibu kota Masamba. Ketinggian lumpur bercampur pasir itu mencapai 4 meter. Astrid. Mhm. Sudah ada informasi bagaimana kabarnya di sana? Apakah warga sudah semua mengungsi atau seperti apa? Ya, inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masih terus melakukan pendataan dan mengunjungi warga yang terkena dampak maupun terkena langsung bencana banjir hari ini. Dan memang kondisinya warga saat ini membutuhkan bahan makanan dan minuman. Karena di lokasi sumber air minum sudah rusak dan sementara untuk logistik berupa bahan makanan sangat dibutuhkan warga. Dan kami melihat situasi di lapangan beberapa daerah sudah memasukkan atau mendistribusi sejumlah logistik di posko-posko atau tempat-tempat penampungan para pengungsi, Astrid. Baik, terima kasih Amran Amir melaporkan langsung terkait banjir yang membawa lumpur dan pasir di Luwu Utara.